kita dari awal kita bilang bahwa Bogor Home Base ini adalah underdog. Bahkan Coach Cesar merasa nyaman dengan tim underdog di final. Tapi dengan hampir mengalahkan PJ di satu dan membantai PJ di game kedua dengan 20 poin, ini menjadi alarm banget nih untuk Pelita Jaya. Oke, sekarang kita kembali lagi di From the Bench. Kali ini gua ada di Jakarta dan Tujuh ada di mana tuh? Ada di luar kota. Lihat belakang gue bisa tahu di mana. Oke, tar ya. Gue jalan sebentar. Oke. Udah tahu gue. BSD ya, di BSD. Kasih dong. Ya, aduh cadanganers, memang kita jauh banget nih. Gue sama Augie jauh banget. Augie lagi ada di Jakarta. Tepatnya Augie itu ada di rumah sakit nganterin anaknya vaksin, bener nggak? Ya kan, gue memang lagi berlibur sama keluarga, tapi yang namanya ngomongin basket harus tetap jalan. Oke, yuk. Apa yang kita sampaikan di game 1 dan game 2 IBL final, kita bilang kita pengennya ini tetap dan ternyata sama game 1 game 2 gue game 1 bisa ada nonton langsung. Gue lihat mengganggu komentator ya. Bahkan gue bisa bilang game 1 itu juga sebenarnya harusnya bisa milik Bogor Home. Iya. Balik lagi menang is menang, tapi ternyata gue boleh bilang Coach Cesar sangat pantas menjadi coach of the year karena ini bagaimana dia meramu tim ini, bagaimana dia melakukan penyesuaian atau orang bilang adjustmentnya, buat gue sih hebat banget. Iya. Kalau lu sendiri gimana juga melihat itu? Iya. Cadanganers, yang pasti gini, kita kan bilang bahwa kita memprediksi ya, kita punya ekspektasi. Ekspektasi kita itu inginnya sih berjalan ketat. Kenapa sih ada ketakutan? Ada ketakutan kenapa? Karena biar bagaimanapun Bogor Hornbills ini adalah kan tim baru, debutan yang akhirnya masuk ke final IBL. Nama yang dulunya awal-awalnya mungkin untuk sebagian besar penggemar basket itu nggak masuk hitungan lah untuk masuk ke final. Ada yang bilang akan kembali lagi akan klasik final lah, yang itu lagi dan lain-lain, ternyata enggak. Nah ini memang akhirnya memang gini, final ini tidak saja diisi oleh tim yang ada si ininya, ada si itunya, ada si ininya, tidak seperti itu. Tapi memang ini adalah adu strategi antara dua pelatih terbaik yang ada di IBL. Ya, kalau misalnya David Singleton, we know dari dulu, ya memang akhirnya sampai akhir gini, ada obrolan gua sama Augie yang bilang ini, Coach Dev, kalau begini cara ngelatihnya, membuat klub tim dan lain-lain, pantasnya timnas kejadian. Ya maksudnya karena kita melihat track record, bukannya kita gue suka sama sini, nggak suka sama sini, bukan seperti itu. Tapi Coach Cesar yang sudah menjadi pilihan kamu salah satunya cadanganers untuk bisa menjadi coach terbaik, ya sudah membuktikan juga kenapa dia harus jadi coach terbaik. Pintar mengatur ritme, pintar menempatkan pemain ini harus bermain seperti apa dan lain-lain. Nah dia gini, kayak benar-benar tahu gue punya siapa aja ya, gue optimalkan seperti ini gitu loh. Including gue paling senang adalah mungkin seperti cadangan yang lain. Lihat deh porsi pemain lokal yang dipakai oleh Coach Cesar, menarik sekali. Gimana menurut Augie? Ya, gue setuju, sepakat. Ini kita dari awal kita bilang bahwa Bogor Home Base ini adalah underdog.
Bahkan prosesor merasa nyaman dengan tim underdog di final. Tapi dengan hampir mengalahkan PJ di game 1 dan membantai PJ di game kedua dengan 20 poin, ini menjadi alarm banget nih untuk Pelita Jaya. Mana ngirim sinyal ya, ngirim sinyalnya, waduh. Di mana Pelita Jaya punya pelatih bagus. Yang tadi kita udah bahas, satu lagi punya pemain-pemain bagus. Nah, game 1, oke, kita bahas aja bagaimana kita harus mengakui Terry Buford istimewa. Kalau ada Terry Buford, PJ sudah pasti kalah, ya. Iya. Lalu yang kita dari game tersebut adalah di luar kita tahu ada free throw dari Prastawa atau Agassi atau 3 point dari Prastawa. Tapi bagaimana kedua pelatih yang tadi kita bahas lagi benar-benar mengatur strategi match up dan pilihan akhirnya definitif jaga hati bedo dan lain-lain itu yang keren kalau menurut gua. Dan keren banget. Ini adalah ini pelatih harus pintar-pintar mengatur pemainnya jangan sampai out. Kejadian Di 2 game itu kejadian, ya kan? Nah, ini kan kita harus bilang ya, maaf dan maaf. IBL International Basketball League 3 pemain asing yang ada di lapangan diperlukan. Yes. Pada saat dia lawan dengan jangka waktu yang cukup lama, itu akan bisa dimanfaatkan dengan mudah kasarnya. Iya. Disitulah strategi berjalannya, Gi. Betul. Nah, game 1 lagi kita bahas bagaimana tadi kita sudah menyebutkan pemain-pemain lokal, tapi yang paling stabil kita harus akui Firdan Utara. Wow. Aduh, Firdan. Pilihan ya, coba gini, cadangan silahkan lihat bahwa bagaimana cara seorang coach bisa mengoptimalkan siapa yang dia punya. Kalau misalnya kita pakai ini, teman-teman PJ ya pasti kita udah tahu ya, banyak yang bolak-balik masuk timnas. Sedangkan silakan lihat sendiri, Bogor Hornets nggak ada yang pernah masuk, nggak ada yang masuk timnas. Erga belum, Daniel Wenas kapan, tahun kapan, Firdan apalagi belum, terus Kelvin Sanjaya ya a bit sempat struggling dengan pernah lama tidak dipakai atau lama cedera. Dioptimalkan. Iya. Gitu. Nah, tapi memang gini, PR-nya adalah ternyata final adalah finalnya cadangan nurse-nya. Kalau menurut gua faktor pressure itu ngaruh banget. Ada beberapa orang seperti kekalahan di game pertama dari Bogor Hornbills. Mungkin tidak gimana ya bahasanya, bukan terlalu bernafsu apa ya dia namanya ya, karena gini yang namanya Thibodeau itu memang tetap bermain bagus, tapi dia juga yang di akhir-akhir sedikit membuat kesalahan kalau menurut gue ya. Kalau yang bukan nyari salah, tapi kan disusul kalau nggak salah kan ya di yang pertama ya. Kita kalau ngomongin game satu itu udah banget. Yes, betul. Tapi gini, yang hilang dari Pelita Jaya di game 1 dan game 2 adalah bermain keyboard, harus diakui. Karena Pelita Jaya yang bermain tepat, bola yang berputar, ya akhirnya bisa dimanfaatkan oleh semuanya, bukan hanya Perin. Sekarang Perin Buford sentris, bolanya semua dan not even Jeff ya. Yes, not even Walton. Gue bilang gini, membuat mereka menang dari Dewa salah satu itu adalah di game keberapa ya, Walton, 3 point dan lain-lain. Ini yang bilang, gua
Sekarang kita ke game 2. Game 2 gue gak nonton langsung, kita juga hanya nonton live streaming. Dia over dan lain-lain, tapi gue bisa melihat dari game 1 yang gue nonton langsung, ada beberapa gestur, bahkan di game 2 gue bisa melihat beberapa gestur dari pemain asing Pelita Jaya yang menurut gue bisa membahayakan Pelita Jaya sendiri. I don't know. Gue kadang-kadang tidak apa-apa, tapi apakah lu merasakan hal yang sama? Gue merasakan something wrong with internal Pelita Jaya. Hubungan antara asing atau asing dengan head coach. Gue merasakan itu bro. Gue nggak tahu apakah lu melihatnya itu. Jujur gue nggak ngeliat, makanya kemarin ketika abis pertandingan lu bilang, gue hanya bilang gini, wait, karena gue off ya ketika kemarin nonton cadanganers, dan gue hanya akhirnya nonton highlight lagi gitu. Apa yang terjadi ya, memang kayaknya TO juga jadi masalah, tapi kalau misalnya masalah gestur, wow, itu juga sinyal kurang oke tuh kalau menurut gue dari PJ ya. Ya, gue sih melihatnya itu, balik lagi ya, pandangan gue yang melihat langsung, ada beberapa hal yang membuat beberapa melihat sendiri bahwa atau marah. Gue melihat beberapa kali Bolton dengan Erin Joseph ada adu argumen. Iya. Oh iya ada argumen, gue sempat lihat. Iya. Hari pun gue melihat Pelita Jaya pada saat kena pressure tidak ada tuh mereka grouping yang membuat mereka lepas. Iya. Ini apa? 4 quarter mereka tidak bisa lepas dari pressure. Pelita Jaya tidak pernah. Iya. Ini bukan ngomongin masalah poin atau enggak, tapi kita tahu kualitas permainan Pelita Jaya. Benar. Iya. Yang hilang lagi tadi gue bilang permainan cepat Pelita Jaya, kita tahu ada DD misalnya yang itu tidak dimainkan secara maksimal. Kita tahu bola cepat itu yang akhirnya juga hilang karena ya kita ngomongin seperti ini orang jago, tapi bolanya selalu berhenti dulu. Iya. Saat game 1 dia mainnya gila-gilaan atau kita gol persentasenya oke, pas kemarin dia cuma 10 poin nggak bisa karena bolanya masih. Iya. Jadi gue melihat bahaya besar buat Pelita Jaya Kalau hal ini tidak dipercayakan cepat-cepat. Kalau benar apa yang gue coba mengenai itu. Iya. Nah, soalnya gini, cadanganers, pertanyaan ya bagi cadanganers yang nggak nonton lengkap seperti gue jujur ya ngerasa gue nggak nonton lengkap, gue hanya nonton quarter ke-3, ke-4 aja. Perbedaan angka sejauh itu tuh kok bukan PJ banget gitu, paling tidak kayak antara dilepas atau tidak terkejar. Kalau kemarin adalah kan mengejar ya Gia, mengejarnya juga mengerikan banget tuh Gilbert mengejarnya. Gua nggak mau bilang melepas ya, gua ngomong apa adanya. Kemarin dipukul semua lini babak belur sama Bogor Hornets. Iya, nggak ada obat ya berarti ya Bogor Hornets kemarin ya. Hornets bermain sangat baik, sangat bagus. Kita ngomong defense dulu ya. Pelita Jaya tidak punya jawaban untuk game 2 sama sekali. Iya. Gue benar-benar mempertanyakan aja cadanganers, teman-teman Pelita Jaya kemarin kenapa ya gitu loh. Siapa tahu ada yang bisa jawab, ada yang bisa nerangin, silakan nerangin juga. Karena gini, gue tuh gini, bener dia turning point-nya di mana ya kok gini. Ada part yang udah nggak bisa kejar, udah nggak tahu harus ngapain gitu loh. Kalau di basket gue tuh ngeliat gini, karakter tim itu udah kelihatan seperti apa gaya bermain dan lain-lain. Oke. Dari regular season sampai playoff. Tiba-tiba Iya. Hilang. Kalau hilang, gue nggak tahu. Gue pernah jadi manajer timnas. Gue ngerasa, gue pernah ada ngerasain waktu di timnas di 2015 Thailand ada internal problem permainannya tidak ribut. Bola tidak. Ngaruh ya Gi. Efek. Ngaruh ya. Di final ini cuma punya waktu 2 hari. Iya.
Bogor dia bisa ambil jadi juara untuk pertama kali. Wah, gila, what a statement, gila. Kan gue cuma bisa bilang nggak punya waktu lama. Gue cuma satu gini, siapa yang ngambil game 3 itu jadi juara IBL 2026. Wah, lu nggak mau nanya ini marmutmu lagi? Sorry, hamster gue jangan pakai sama hamster. Setelah hebohkan anak-anak banget, jadi tidak bicara teknis lagi, tidak bicara strategi lagi, tidak bicara adu roster lagi, tapi ngomongin hamsternya Augie. Itu boleh ngomong jujur ya, walaupun mungkin orang bilang itu dibuat-buat. Pertama emang buat pertama, yang kedua Iya, itu ya emang gue ngelakuin itu langsung gue, jadi nggak gue pilih-pilih enggak, gue edit enggak, iya. cuma edit satu beres, tapi langsung. Dan itu benar kemarin sih tidak, Iya. tapi ternyata tidak benar. Cuman Nggak benar. menurut hamster, Mochi, game 3 itu diambil sama Bogor Hondes loh. Balik lagi udah dong. Dia udah salah di kedua, nggak usah lu percaya lagi yang pertama. Iya, aneh. Udah dong. Don't push your luck dong. Ya gitu. Dan gue sekarang kita dari tadi ngomongin kayaknya problem di Pelita Jaya. Bogor Hondes dalam kondisi yang sangat baik, sangat indah. Mentally mereka benar-benar regroupnya bagus, sukses. Ya, gue setuju hal itu, gue setuju banget. Terus gini, kita ngomong pemain asing. Presiden dulu MVP, dia main bagus banget. Dia susah untuk dijaga, dia strong. Dari game 1 atau game 2 lu lihat gimana dia terus dan dia bisa, kalau gue ngeliat nih, dia punya kekurangan, tapi selalu dia ngikutin apa yang pelatih mau. Iya. Video kita sebelumnya kan dia bilang gini, gila ya, brand yang mau seenaknya di musim lalu, sekarang bisa diatur. Iya. Dulu seenaknya bahasanya ya. Dan satu lagi, Kyle Wesson, man. Kyle Wesson, waduh. Sama kan, tidak berubah apa yang kita sampaikan, bermain secara defense dan offense. Bisa main luar, bisa main dalam, selesai. Nah, ini yang dilakukan sama Bogor Hondes bermain dalam tanda kutip, bermain dengan keras, yang membuat apakah pemain Pelita Jaya bisa tidak emosional, karena kita lihat beberapa pemain PJ, salah satu dia itu pancing emosi. Iya benar juga sih itu, observasi lu benar sih yang itu sih Gi. Iya, jadi tapi gini cadanganers, ini kan obrolan antara gua sama Ogi ya. Lu boleh punya harapan kok bahwa yang namanya PJ is still PJ juga harus membuktikan kebesaran namanya, mereka juga harus membuktikan kelengkapan tim yang dia punya, kemewahan yang dia punya, ini harus dibuktikan teman-teman PJ bahwa sebenarnya kans untuk menjadi juara ketika akhirnya Bogor melawan PJ. Ya kalau misalnya di obrolan orang lama basket sih, PJ lah harusnya bisa ambil, maksudnya di atas kertas ya dia. Kita nggak ngelihat ketika pertandingan game 1 game 2, maksudnya kalau di atas kertas. Tapi maksudnya berarti kita untuk para penggemar PJ atau PJ Holic masih bisa berharap atau mengharapkan PJ bounce back stronger lah, bahasanya seperti itulah gitu. Sedangkan kalau kita yang melihat dan kita yang nonton sama-sama cadanganers, kita juga bisa mengharapkan bahwa final ini bisa berlangsung amat sangat seru, karena yang namanya final ini benar-benar menempatkan dua tim terbaik untuk bisa tampil di final tahun ini. Gue ngerasa bersyukur banget final tahun ini ternyata seru banget gitu loh. Ya, boleh ada harapan-harapan dari setiap tim. Pelita Jaya selalu, bahkan lihat di semifinal
ngambil dua-duanya lawan Dewa. Iya. Lebih lepas. Ya. Tapi Dewa is Dewa, Bogor is Hornbill. Es Bogor. Iya. Dengan ini ulang lagi apa yang tadi gue bilang. Gue bahkan komen di main basket, gue bilang ini kita disuguhi dengan pertarungan adu strategi taktik dari dua pelatih hebat IBL. Iya. Ya. Terus bermain di Bogor Hornets tidak mudah. Gue baru 2 minggu lalu ada di sana. Ya lu ke sana, iya. Tidak mudah. SM waktu itu terganggu dengan ramainya Bogor. Terganggu. Ya. Terus itu orang satu kabupaten Bogor datang semua, Gi. Nah, Ujo ngomong Kabupaten Bogor. Maaf, Yo, ini pertarungan antara Jakarta dengan Bogor atau Jakarta dengan Jawa Barat yang di mana mantan pemain Prawira banyak ada di Bogor Hornbills. Bogor Hornbills. Oh my god, ada Kelvin, ada Firdan ya. Nuban. Apakah orang-orang yang Jawa Barat atau yang dulunya Prawira Family yang sudah tidak ada itu sekarang menjadi pendukung dari Bogor Hornbills? Yang kita tahu selama Bogor Hornbills itu fansnya kalau datang away gila banget. Away ya? Oh iya? Ya. Gitu. Jadi kemarin itu yang nonton di Sumantri di PJ Arena merasakan tetap aja suara MVP untuk Kevin, bagaimana suara-suara fansnya Bogor Hornets begitu ganggu keras. Wow, seru. Gue tadi udah bilang sekali lagi ya, yang ambil game 3 jadi juara IBL. Gue tetap berharap sebenarnya 5 game tetap. Kalau kita ngomong yang dari terlalu pun imbang, ramai lah gitu. Iya. Ini seru banget sih. Jadi pertandingan ketiga apa lagi, Gi? Di hari Rabu ya, betul. Rabu, lalu Jumat, lalu Minggu kalau ada game 5. Oke. Jadi cadangan silakan, apakah kira-kira prediksi dari kita yang bilang kalau yang ambil game ketiga ini sangat mungkin dialah juaranya di tahun ini. Nah, akan terjadi. Kita lihat aja. Sementara itu gue mau curhat, Gi. Ini belok sedikit dari IBL ya. Jadi kan gue sekarang jujur aja ada di Belanda. Dan kebetulan gue membawa baju kesayangan gue. Baju New York Knicks yang satu dikasih sama lu, Gi. Terus satu lagi dikasih sama sahabat gue, Jalen Brunson. Gue kebetulan punya. He's a star of the world, dong. Kesetrika. Aduh. Apa? Ketika Belanda masih kayak Indonesia itu beda makanya. Sedih. Ya udah, cadangan itu lagi ya from the bench kita. Silakan dituliskan karena tadi gue memberikan pertanyaan juga. Gue bilang gue nggak lengkap. Kira-kira turning point-nya apa sih sehingga PJ di game kedua ini susah untuk bisa berkembang, susah untuk bisa mengejar bagaikan di game yang pertama. Boleh ya diterangin di bawah, yang minta tolong banget nih. Ya. Oke, Gi. Pemain cadangan. Kalau bisa jadi pemain cadangan, kenapa harus jadi pemain inti?